Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Putri dengan NIM 1324105 dari kelompok 4 dan K51. Tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah TTKI atau Tata Tulis Karya Ilmiah atau Bahasa Indonesia dengan mengambil judul Perbandingan Karakteristik Seismotektonik Gempa Turki Suriah 2023 dan Tohoku 2011 menganalisis penyebab gempa bermagnitudo lebih kecil menimbulkan kerusakan lebih besar. Lanjut, ini perkenalan diri saya Nabila Aulia Putri dan 1324105 dan lanjut ke latar belakangnya. Latar belakang kami mengambil judul ini yaitu gempa bumi merupakan bencana alam yang sangat merusak dan sulit diprediksi. Dengan tingkat dampak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor geofisika, dua peristiwa besar yang menjadi perhatian dunia adalah gempa Tohoku di Jepang pada tahun 2011 dan gempa Turki Suriah pada tahun 2023. Meskipun gempa Tohoku memiliki magnitudo yang lebih besar, namun tingkat kerusakan serta jumlah korban di Turki Suriah ini justru lebih parah. Kondisi ini menunjukkan bahwa magnitudo itu bukan satu-satunya faktor penentu dampak gempa, melainkan dipengaruhi juga oleh jenis sesar, kedalaman hipocenter, karakteristik geologis tempat, kualitas infrastruktur, serta kesiapsiagaan masyarakatnya. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan parameter geofisika dan seismotektonik dari kedua peristiwa gempa untuk menjelaskan perbedaan tingkat kerusakan sekaligus sebagai upaya mendukung pengembangan sistem mitigasi bencana gempa yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi regional. Next, kerumusan masalah yang kami ambil yaitu yang pertama, apa perbedaan parameter seismotektonik antara gempa Turki Suriah 2023 dan Tohoku 2011. Yang kedua, bagaimana mekanisme sumber gempa atau fault mechanism memengaruhi tingkat guncangan dan kerusakan. Yang ketiga, mengapa gempa Turki Suriah dengan magnitudo lebih kecil menghasilkan kerusakan lebih parah dibandingkan tahun 2011. Yang keempat, yang terakhir, yaitu faktor geofisika apa yang berkontribusi signifikan terhadap dampak kerusakan dari kedua gempa tersebut. Lalu kami menggunakan metode untuk penelitian ini. Yang pertama, pengumpulan data sekunder dari jurnal ilmiah, katalog seismologi baik itu USGS, BMKG, atau IRIS, dan peta tektonik regional. Yang kedua, analisis parameter seismotektonik baik itu magnitudo, mekanisme patahan, kedalaman, PGA, dan durasi dengan teori yang ada. Analisis parameter ini sama sih sebenarnya. Selanjutnya ketiga, perbandingan hasil analisis antara kedua peristiwa gempa untuk menentukan faktor penyebab perbedaan tingkat kerusakannya. Dan yang terakhir yang keempat, yaitu interpretasi hasil dalam konteks mitigasi bencana berbasis geofisika. Dan kami lanjut masuk ke teori. Yang pertama ada membahas seismotektonik. Yang pertama, arti dari seismotektonik itu mempelajari hubungan antara gempa bumi dan struktur tektonik seperti sesarnya serta interaksi lempengnya. Kajian ini penting untuk memahami mekanisme gempa, terus tingkat kerusakan dan penentuan zona rawan bencana sehingga relevan dalam analisis gempa Turki Suriah 2023 dan Tohoku 2011. Terus yang kedua, parameter utama dalam studi seismotektonik ini merekankan beberapa parameter utama penentu dampak gempa seperti magnitudo, kedalaman hiposenternya, terus mekanisme sesarnya, PGA, durasi kegoncangannya, dan kondisi geologi lokalnya yang ada di sekitar situ. Faktor-faktor ini juga menjadi dasar untuk membandingkan karakteristik antara tingkat kerusakan gempa dari gempa Turki Suriah dan juga Tohoku 2011. Komponen-komponen utama seismotektonik ini menitik beratkan pada tipe sesar, terus mekanisme sumber gempa, dan regime tegangan yang menentukan karakter guncangan. Gempa Turki Suriah 2023 ini dipicu oleh sesar strike slip, dangkal yang menyebabkan kerusakan besar di daratan. Sedangkan gempa Tohoku 2011 ini berasal dari subduksi megatrust yang memicu tsunami yang ada di laut. Faktor tambahan seperti seismic coupling dan sejarah seismisitas menentukan potensi dan siklus gempa besar di suatu wilayah juga. Lanjut masuk ke teori lagi, masih dalam seismotektonik, yaitu seismotektonik dari wilayah Jepang dan Turki itu sendiri. Seismotektonik di Jepang pada gempa Tohoku 2011 kemarin itu, wilayah Tohoku berada pada zona subduksi antara lempeng Pasifik dan Eurasia yang memiliki akumulasi energi yang sangat besar hingga memicu gempa megatrust dengan 9 magnitudo. Meskipun magnitudo besar, sebagian energi ini dilepaskan ke laut sehingga guncangan dari daratan itu relatif lebih kecil, namun beresiko tinggi memicu tsunami besar. Namun, seismotektonik Turki, yaitu pada gempa Turki Suriah 2023 kemarin, wilayah Turki selatan Suriah berada pada pertemuan lempeng Anatolia, Arab, dan Afrika yang didominasi oleh sesar strike slip
Dangkal is Anatolian Fault. Pelepasan energi terjadi cepat dan neutral, menghasilkan guncangan kuat di permukaan daratan, sehingga kerusakan parah terjadi terutama karena banyaknya permukiman berada di sepanjang jalur sesar. Lanjut teori yaitu PGA dan intensitas guncangan. PGA menjadi salah satu penentu utama tingkat kerusakan. Dalam beberapa penelitian, gempa Turki Suriah 2023 ini tercatat memiliki nilai PGA tinggi di dekat permukaan padat yang berdiri di atas sedimen tebal. Sementara itu, wilayah Tohoku yang terpapar guncangan kuat sebagian besar telah memiliki standar bangunan anti gempa yang lebih baik. Guncangan diperkuat oleh hipocenter dangkal, kedekatan dengan sesar, amplifikasi tanah, dan kualitas bangunan yang rendah. Sedangkan wilayah Tohoku memiliki standar bangunan tahan gempa yang lebih baik, selayaknya wilayah Jepang. Lanjut ke amplifikasi tanah dan kondisi geologi lokal. Karakteristik tanah di Turki Selatan didominasi sedimen muda yang memperkuat guncangan dan berpotensi likuifaksi, sehingga kerusakan menjadi besar. Sebaliknya, wilayah Tohoku memiliki kondisi geologi lebih stabil dan bangunan tahan gempa, sehingga dampak kerusakan lebih terkendali meskipun magnitudonya lebih besar. Lanjut ke faktor infrastruktur dan mitigasi tektonik. Tingkat kerusakan gempa juga dipengaruhi kesiapsiagaan wilayah. Jepang memiliki standar bangunan, sistem peringatan dini, dan edukasi bencana yang baik. Sedangkan kualitas konstruksi di Turki Suriah kurang merata, sehingga gempa bermagnitudo lebih kecil dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Nah, ini studi tentang penelitian terkait yang sekiranya bisa mendukung argumen-argumen dari teori sebelumnya. Lanjut dari hasil dan pembahasan dari data-data yang sudah kami cari, yaitu gempa Turki Suriah 2023 meskipun bermagnitudo lebih kecil dibandingkan gempa Tohoku 2011, menimbulkan kerusakan lebih parah karena perbedaan mekanisme sesar dan kedalaman gempa. Gempa Turki Suriah dipicu oleh sesar strike slip dangkal yang menghasilkan goncangan horizontal kuat langsung di daratan dan merusak bangunan. Sebaliknya, gempa Tohoku 2011 berasal dari subduksi megatrust yang melepaskan sebagian besar energi itu di laut, memicu tsunami besar, namun guncangan di daratan itu relatif lebih rendah karena hiposenternya lebih dalam. Mekanisme sumber gempa juga sangat memengaruhi jenis guncangan Turki Suriah. Gempa Turki Suriah dengan mekanisme strike slip menghasilkan guncangan horizontal kuat yang merusak bangunan dan infrastruktur di sepanjang jalur sesar. Sebaliknya, gempa Tohoku 2011 ini dengan mekanisme subduksi megatrust yang menghasilkan gaya vertikal memicu tsunami besar. Sementara kerusakan struktural di daratan itu relatif lebih kecil. Nah, kerusakan gempa Turki Suriah 2023 juga lebih parah meskipun magnitudonya lebih kecil, karena sesar berada di dekat permukaan padat dan kondisi tanah yang memperkuat guncangan serta berpotensi likuifaksi. Sebaliknya, gempa Tohoku 2011 ini melepaskan sebagian besar energi ke laut, sehingga dampak utama berupa tsunami di wilayah pesisir. Sementara kerusakan darat itu relatif lebih kecil berkat kondisi geologi yang lebih stabil dan standar bangunan yang lebih baik. Dampak kerusakan gempa sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi lokal dan PGA. Nah, di Turki Suriah, tanah lunak yang mudah mengalami amplifikasi dan likuifaksi serta PGA tinggi memperparah kerusakan bangunan. Sebaliknya, meskipun PGA gempa Tohoku 2011 itu lebih besar, kondisi geologi yang lebih stabil dan standar bangunan tahan gempa di Jepang itu mengurangi kerusakan di daratan. Sementara dampak terbesar justru berasal dari tsunami di wilayah pesisir. Hasil dan pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan kerusakan gempa itu ditentukan oleh mekanisme sesar, kedalaman gempa, kondisi geologi lokal, dan standar bangunan. Gempa Turki Suriah ini meskipun bermagnitudo lebih kecil menyebabkan kerusakan besar karena sesar dangkal permukiman dan tanah yang rentan. Sedangkan gempa Tohoku 2011 ini menyalurkan sebagian besar energi ke laut sehingga dampak terbesarnya berupa tsunami di wilayah pesisir, bukan di daratannya. Lanjut, kesimpulan yang didapat untuk menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama, gempa Turki Suriah 2023 dan Tohoku 2011 ini memiliki perbedaan mekanisme sesar, kedalaman hipocenter, dan lokasi sumber gempa yang mempengaruhi dari dampaknya itu. Tadi kan kalau misalnya di Tohoku itu dia cenderung di lautan, sementara kalau misalnya tempat Suriah itu ternyata lebih ke daratannya. Yang kedua, mekanisme strike slip menghasilkan guncangan horizontal kuat yang merusak bangunan sepanjang sesar pada Turki Suriah. Sedangkan subduksi Tohoku memicu tsunami besar dengan dampak utama di pesisir. Yang ketiga, kerusakan Turki Suriah lebih parah karena hipocenter dangkal, tanah sedimen yang mengamplifikasi guncangan dan bangunan dekat jalur sesar. Gempa Turki Suriah dipicu sesar strike slip dangkal di daratan sehingga menghasilkan guncangan horizontal yang langsung merusak bangunan dan infrastrukturnya. Yang keempat, perbedaan dampak gempa dipengaruhi oleh mekanisme patahan, kedalaman gempa, kondisi geologi lokalnya, nilai PGA-nya, serta kualitas infrastruktur dan mitigasi dari bencana daerah setempatnya. Berikut penelitian dan karya ilmiah yang sudah kelompok 4 dan saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.